Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat suatu program event olahraga yang nantinya kami akan mengidentifikasi anggota mana yang memiliki potensi terbaik dengan skor mereka. Jadi di sini saya akan menjelaskan kaitan dengan penaruhan dari label yang akan ditaruh di dalam form. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang label ini. Yang pertama, kita aktifkan dulu jendela toolbox-nya. Nah, setelah diaktifkan, kita cari toolbox-nya, kita cari label, kita taruh, diletakkan di sini labelnya, kemudian kita aktifkan tampilan jendela propertiesnya. Nah, setelah itu pada properti teks untuk label 1 kita namakan nama. Nah, kemudian setelah nama, kemudian tambahkan satu lagi label dan diberi nama 24 mile swim. 24 mile swim. Nah, kemudian tambahkan satu lagi label. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu lagi label. Kemudian kita kasih nama 112 mile bicycle ride. Nah, tambahkan lagi satu buah label yang dinamakan marathon 26,22 mile run. Nah, untuk menamai label ini bisa bebas sesuai dengan keperluan apa atau kegiatan apa yang sedang berlangsung dalam coding ini. Di sini saya akan membuat text box. Sorry, text box. Text box di sini. Nah, setelah text boxnya sudah ditaruh di sini, didesain, kemudian kita ubah di properti name-nya. Ini karena di text box jadi kita pakai txt ya, txt nama. Nah, selanjutnya ini ada txt swim time, kemudian ini txt ride time. Nah, yang terakhir ini txt marathon time. Oke, setelah selesai kita ambil text box lagi untuk menampilkan hasilnya juga. Kemudian kita klik multi line supaya dia bisa diperbesar, kemudian kita perbesar. Nah, selanjutnya di sini juga kita butuh list view. Nah, list view kita samakan. Nah, kemudian list view ini kita ubah di properti name-nya list view. Sama juga yang text box ini txt user. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ali Al-Azhar. Saya akan melanjutkan tentang pembuatan button. Nah, jadi sebelum kita membuat button, kita harus tahu dulu nih, berapa button yang harus kita buat, jangan sampai kurang dan jangan juga sampai lebih.
Nah, pertama kita ke toolbox yang ada di sebelah kiri. Umumnya ditaruh di sebelah kiri ya. Kita pencet saja, pindahkan atau klik 2 kali button. Kita taruh, disesuaikan saja posisinya. Dan lalu kita langsung saja buat 4 button ya. 4 button bisa langsung diatur sesuai keinginan, mau ditaruh mana, bebas. Ini sudah ada 4 button. Nah, selanjutnya kita butuh button untuk apa saja nih? Kita harus mengganti nama-namanya biar nanti di coding itu tidak error ya. Yang pertama itu ada button entry. Kita jangan lupa kita ganti nama. Kita buka properties di sini ya. Kita buka properties, yang pertama itu name-nya. Kita ganti btn name yang pertama ya. Button yang pertama btn name. Jangan lupa setelah itu scroll paling bawah, kita cari yang text. Kita ganti namanya sesuai dengan tampilan yang akan ditampilkan pada form 1. Kita tulis name. Nah, ini dia sudah langsung berubah. Untuk button yang kedua, langsung kita ke properties. Langsung kita ganti nama. Kita akan memberi nama btn view. Saja btn view. Kita scroll ke bawah, teksnya jangan lupa view. Kita tulis saja langsung view. Nah, teman-teman jangan lupa di subscribe juga ya channel YouTube kita. Boleh komen-komen. Button yang ketiga, langsung kita buat btn lowest score ya. Jangan lupa nih, jangan sampai salah meletakkan huruf katanya. Lowest score. Nah, teks yang di bawah juga jangan lupa. Selalu diingatkan, jangan lupa teks yang di bawah juga diganti. Lowest score. Nah, langsung terganti. Nah, btn terakhir, button terakhir. Kita akan buat di sini btn save. Oke, btn terakhir. Bisa btn save. Teksnya kita ganti saja seperti yang kita inginkan di tampilan save. Nah, ini sudah lengkap ya 4 button yang kita perlukan. Untuk tampilan di sini akan seperti ini yang saya buat. Tapi kalau teman-teman ingin mengubah posisinya boleh sekali, asal jangan terlalu acak-acakan. Saya akan menjelaskan tentang coding dari btn entry ini. Nah, jadi teman-teman jangan lupa sebelum kita memasuki coding ini, kita klik 2 kali desain yang sudah kita buat tadi ya. Desain, lalu tadi kan di sebelah kiri ada button entry. Nah, itu langsung tekan 2 kali saya, nanti kita langsung diarahkan ke coding sini. Nah, langsung saja kita buat codingnya. Yang pertama itu nama, kita buat codingnya dulu ya teman-teman. Nama sama dengan txt nama dot text. Selanjutnya kita buat waktu maraton, karena tadi kita ingin membuat 3 jenis cabang olahraga, maka kita buat satu persatu. Yang pertama itu waktu maraton. Waktu maraton, langsung saja tab. Maraton ini sama dengan txt maraton.text. txt
marathon.text. Nah, jika sudah kita membuat maraton, kita buat waktu renang. Waktu renang. Waktu renang. Nah, tadi jangan lupa dikasih sama dengan biar tidak error. Kita buat txt waktu renang, txt renang. txt swim time. Swim time dot text. Nah, ini sudah tidak ada yang error, tidak ada yang merah. Langsung kita buat yang ketiga, itu waktu sepeda. Waktu sepeda. Counter txt right time. Kita buat di sininya txt sama dengan, jangan lupa right time. Nah, ini atasnya right time, maksudnya di tab dot text. Nah, sudah. Lalu jangan lupa di bawahnya kita buat counter, ya. Ini agar tidak tercampur. Counter 1. Nah, jika sudah, langsung kita buat di sini. Pertama kita beri tanda dulu coding batasan 1. Coding batasan 1.1 titik 1 di atas, tanda petik 1 ke atas. Nah, kita buat coding batasan waktu peserta olahraga. Nah, langsung saja kita buat codingnya di bawah. Kita beri if. Yang pertama itu tadi renang. Kita buat renang dulu, txt swim time. Txt swim time dot text. Ini tidak boleh kurang dari 40. Kita beri di sini tidak boleh kurang dari 40. Dan lalu bawahnya kita tulis jika ditekan hasilnya tidak sesuai atau kurang dari 40, maka dia akan menampilkan teks yang akan kita tulis di sini. Message box. Message box dot show tanda kurung kita beri
teksnya the value is valid. Please re-enter the type. Nah, nanti jika ini tidak sesuai atau kurang dari 40, maka teks inilah yang akan muncul di tampilan running kita, di tampilan desain kita. Nah, lanjut. Nah, di sini kita buat lagi if. Kita buat sepeda teks direct temp, txt right temp dot text ini tidak boleh kurang dari 260 ya, tidak boleh kurang dari 260. Nah, ini sama, kita tulis message box-nya sama seperti yang di atas. Nah, nanti jika kita menginput kurang dari 260, maka teks ini yang akan muncul di desain kita. Ya gitu. Lanjut kita buat maraton yang txt maraton. Sini kita buat lagi if txt maraton time dot text tidak boleh kurang dari 125. Ini sama ya teman-teman, tampilan pada desain jika kita memasukkan angka kurang dari 125, maka teks akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Lalu di akhir kita tambahkan clear untuk agar dia ketika kita menginput tambah, kita tekan tombol enter dan seluruh. Ini sudah kita tulis semua codingnya sampai seperti yang ada tadi. Ini untuk catatan kita, coding menampilkan hasil peserta terbaik. Jadi nanti dari waktu terbaik renang akan ada namanya di sini dan waktunya. Dan begitu juga waktu terbaik sepeda, maraton dan lain-lain. Nanti nama-nama mereka akan terpisah, langsung akan dipisahkan siapa terbaik renang, sepeda dan maraton. Nah, lanjut kita akan menjelaskan tentang BTN view dalam coding. Nah, jadi kita masuk ke jendela codingnya itu dulu. Setelah itu udah masuk, kita lihat dari privat sub BTN view check under as object. Ini fungsinya ini, view ini ketika kita menjalankan BTN view akan menampilkan suatu informasi atlet dalam list box-nya. Nah, jadi kita buat rumusnya dulu. Yang pertama kita tulis dim as integer. Nah, jadi ini itu mendeklarasikan variabel lokal A sebagai tipe data dari integer itu sendiri atau sebagai bilangan bulat. Kemudian bawahnya kita kasih lst view
item clear dalam kurung. Itu berfungsi sebagai menghapus semua item yang ada pada kontrol LSD view-nya, dan kemudian untuk membersihkan sebelum menambahkan informasi dari atlet yang akan ditulis atau atlet yang barunya. Kemudian yang selanjutnya itu kita tulis for A sama dengan 0 to counter -1. Itu fungsinya adalah untuk memulai perulangan dari angka 0 hingga angka 1, di mana counternya itu adalah jumlah atlet. Dan yang terakhir kita tulis LSD view item dan kasih add, kemudian dalam kurung nama sama dengan dan nama A dan berenang sama dengan waktu berenang, kemudian backslash sepeda dan waktu sepeda, dan maraton serta waktu maraton. Nah, jadi ini fungsinya agar setiap looping nanti yang kita jalankan tuh terjadi penambahan item yang baru dalam listbooknya. Dengan demikian, jika suatu BTN Views-nya itu diklik, maka fungsi ini akan memperbarui tampilan yang ada di LSD View-nya itu dengan informasi atlet yang sudah ada. Kemudian jadi setiap atlet akan menampilkan baris yang terpisah dengan informasi antara nama dan waktu serta olahraga apa yang mereka miliki dari setiap atlet itu sendiri. Sekian. Kita masuk ke coding, kita klik button save-nya 2 kali. Nah, di sini langsung muncul codingan. Nah, di sini kita masukin codingan ya. Kita deklarasiin dulu ya. Stream liter. Di sini juga kita masih pakai dim lagi. Dim kita pakai dialog. Save file. Dialog. Nah, ini save file itu nanti biar buat menyimpan file kita pakainya save dialog, save file dialog. Terus ini dim selected. Oke, enter. Lanjutnya kita terus dialog dengan new save file dialog. Selected dialog. Nah, udah. Nah, setelah udah BTN save ini dibuat codingannya, ini codingan BTN save itu nantinya ketika kita ngeklik button save yang ini, nah nanti data yang ada di text box 3 nama dengan skor terbaik tersebut akan kita simpan ke dalam sebuah dokumen. Nah, sini sudah ada kolom-kolomnya, sudah saya buat. Yang pertama itu ada form, yaitu form yang
kotak besar tadi, propertinya kita namakan text, dan value-nya kita namakan project brief. Project brief. Nah, sini kita kosongkan. Lalu label tadi kita punya 4 label, kita tulis saja semua 4-4-nya di label sini. Labelnya ada 4, kita tulis labelnya 4. Nah, label semua label itu kan ada teksnya, propertinya, properti teksnya. Kita tulis di sini di properti teks semuanya. Tadi project brief, yang kedua label yang pertama itu name, label yang kedua 2,4 mail swim. Label yang ketiga 112 mail bicycle ride. Lalu label yang terakhir ada mail run. Mail run. Lalu selanjutnya ada text box. Kita punya 4 text box. Kita tulis di sini text box ada 4 text box. Text box di properti teksnya kita tambahkan name semuanya ya sampai nomor 9. Kita tambahkan name. Lalu di value-nya kita tambahkan sesuai yang ada pada desain. Di sini kita tambahkan txt name, txt swim, lalu txt bicycle ride, lalu yang terakhir txt marathon run. Nah, lanjut yang selanjutnya itu ada list box. List box di sini kita propertinya kita tambahkan name. Lalu di value-nya kita tambahkan list view. List view. Ya, sudah. Lalu selanjutnya ada nomor 11 ada button. Button propertinya kita tambahkan name. Nah, di value kita taruh di sini btn submit. btn submit. Nah, di event prosedurnya
yaitu btn submit. Klik. Nah, di bawah 11 ini ada teks, value-nya submit. Sini kita kosongkan. Nah, 12 ini ada button. Kita tulis button, name, dan value-nya btn view. Lalu di event prosedurnya sini btn view, klik, jangan lupa dikasih tanda kurung seperti ini. Lalu di bawah 12 ini propertinya kita tambahkan teks. Di value-nya kita tambah view. Tadi kita sudah buat. Sini dikosongkan. Lalu lanjut ke 13, ada button. Button di sini name. Di samping name, value-nya btn lowest score. Dan event prosedurnya kita tulis btn score. Nah, lanjut di bawah 13 ada teks, lalu lowest score. Ini untuk yang labelnya tadi. Lanjut ke 14 yang button. Di property name-nya kita tambahkan btn save. Di event prosedurnya kita tambahkan btn save underscore, klik. Nah, di bawah 14 kita tambahkan pada properti teksnya itu ada save. Nah, kita kosongkan di sini. Lanjut yang terakhir itu ada text box. Kita tambahkan text box yang terakhir. Ada name dan di sini text the winner. Nah, jadi untuk object definition-nya sudah kita buat sesuai dengan yang ada pada desain, dan ini pada event prosedurnya sesuai pada coding yang nanti akan ditampilkan. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat physical design, kemudian kita masukkan di Word. Nah, seperti ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Jadi caranya itu coding dipindahkan ke dalam Word-nya itu, yang pertama kita buka aplikasi codingnya tadi. Nah, setelah itu kita Ctrl A semuanya. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Word-nya. Setelah Ctrl A, lagi Ctrl C, dan sekarang Ctrl V. Selesai.
Jadi kita tinggal rapi-rapihin aja. Yang tulisannya kecil tinggal dibesarin sehingga semuanya bisa terlihat. Sekian, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang test plan template-nya. Bisa kita lihat di sini ada text number, input, expected output, actual output, dan paste auto fill. Jadi yang pertama itu tentang swing. Jika kita menuliskan angka kurang dari 40, maka adanya message box, ada pesan yaitu the value is valid, please re-enter the time. Nah, kalau misalkan ada pesan itu dan aktual outputnya juga ada pesan itu, maka berarti itu berhasil atau pass. Nah, kemudian yang kedua itu ada basic right-nya. Jadi basic right-nya itu jika kita tulis pesan kurang dari 260, maka ada pesan itu juga, yaitu the value is valid, please re-enter the times. Nah, kalau misalkan itu berhasil berarti pass. Dan kemudian yang ketiga ada run. Run-nya itu jika kita tulis dari 125, maka ada message box-nya juga, yaitu the value is valid, please re-enter the times. Jika itu berhasil maka pass juga. Nah, kalau misalkan nomor 4 ini bisa ditulis juga nama, misalkan Nia 50 swingnya. Nah, pasti dalam textbooknya juga akan tertulis dengan angka 50. Nah, swing 50. Jika berhasil maka pass. Kemudian salsa 310 dalam basic right-nya, maka akan tertulis dengan basic right, dan actual outputnya juga akan tertulis basic salsa basic right 310. Nah, kalau misalkan itu semua balance maka pass atau berhasil. Kemudian nomor 6 Agnes 220 dalam larinya run 220. Jika itu berhasil maka pass. Nah, di sini kita juga akan mengetahui siapa pemenang dari winner antara swing, bicycle, dan run-nya itu. Misalkan winner dari swingnya itu Nia, kemudian bicycle-nya itu Salsa, dan run-nya itu Agnes. Nah, kita juga bisa melihat kalau misalkan itu semua berhasil, maka aktual outputnya juga sama, maka itu bisa dikatakan sebagai pass atau berhasil. Sekian presentasi dari kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Azza wa jalla wa alhamdulillah.